Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam kami dengan penuh hormat kepada Dewan Hakim yang amanat, hebat, jujur dan bermartabat. Hadirin yang insya Allah sehat walafiat. Dalam pusaran arus ekonomi yang masih kritis, lapangan kerja yang semakin menipis, biaya hidup yang terus melonjak drastis, sampai pada titik kondisi yang tidak lagi logis. Masyarakat mulai terhimpit dengan situasi yang ironis. Krisis pendapatan Meningkat lebih kronis, beban pengeluaran bertambah semakin dinamis. usaha yang dirintis belum juga laris manis, menimbulkan tekanan psikis yang perlahan mengiris, bahkan tak sedikit yang menangis tak habis-habis. Kami ingin bertanya, apakah hadirin juga akan merasa miris melihat kondisi ekonomi bangsa kita yang masih belum realistis? Iya apa iya? Yang menjawab tidak. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang egois. Lantas hadirin, apakah situasi seperti ini akan terus kita biarkan tanpa adanya solusi? Tentu tidak. Maka dari itulah hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Ekonomi Syariah dalam Al-Quran sebagai solusi krisis keuangan global, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu, Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Ibnu Katsir Al-Dimashqi dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 2 halaman 509 sampai 512 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta dengan cara yang batil, termasuk di dalamnya penipuan, kecurangan, riba, dan segala bentuk yang dapat menghantarkan kepada kezaliman dan kerugian. Secara implisit, ayat ini merupakan seruan agar harta dikelola dengan cara yang adil, yaitu melalui perniagaan yang didasari atas dasar suka sama suka, bukan berlandaskan atas keserakahan sepihak semata. Namun pertanyaannya, hadirin, apakah prinsip ini benar-benar telah diterapkan oleh dunia hari ini? Kenyataan justru berkata sebaliknya. Syekh Tahir Azhari, seorang pakar hukum Islam, menyebutkan bahwa krisis ekonomi global yang berulang merupakan buah dari gagalnya kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan sejati. Prinsip meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya merupakan sifat individualistik yang merupakan sifat yang melupakan sesama. Akibatnya, hadirin, harta hanya berputar pada segelintir orang dan yang membutuhkan tak pernah tersentuh tangan. Pemerataan pun kian mencekam dan senjangan terus kita hadirkan. Lalu hadirin, bagaimanakah solusi agar krisis tak lagi berulang dan harta tak menumpuk pada segelintir orang? Rasulullah SAW menjawabnya dalam sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini. Annallaha iftarada alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Hadirin, hadis ini merupakan mekanisme konkret agar harta terus mengalir dari yang berkecukupan kepada yang membutuhkan, bukan berhenti pada satu titik dan menumpuk kepada segelintir orang. Inilah jawaban Islam atas krisis keuangan global, bukan sekedar larangan tapi juga solusi redistribusi yang nyata. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita. Al-Quran turun pedoman kehidupan, riba dilarang dan zakat diwajibkan. Harta mengalir untuk yang kekurangan, Itulah keadilan yang Quran tuliskan. Mari tegakkan syariah bersama, solusi krisis di dunia yang nyata. Kan tegak dunia yang penuh cahaya, dengan cahaya Al-Quran semata. Dengan cahaya Al-Quran semata. hadirin, dari uraian yang
telah kami sampaikan, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa Pertama, digitalisasi siswa yang terarah agar infak, sedekah, dan wakaf menjadi berkah, mengalir kepada yang berhak dengan transparan lagi amanah. Kedua, platform mudarabah dan musyarakah agar usaha kecil tumbuh dan berkah bagi hasil atas ridho bersama. ketiga, smart monitoring terverifikasi agar transaksi terhindar dari kecurangan sekaligus mendorong regulasi berdaya guna. Demikianlah hadirin syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah membimbing kita menuju tatanan ekonomi yang berlandaskan keadilan sebagai solusi atas dasar krisis keuangan global. Amin ya rabbal alamin. Dari awan hingga bumi pertiwi, Zakat mengalir tak pernah berhenti. Umat bersatu bangun ekonomi, Berkah dan adil sampai akhir nanti. lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.